Bahasa Indonesia kelas 5 SD mudah memahami majas metafora, majas personifikasi, dan majas hiperbola, disertai contoh pembahasan dan latihan soal. Pengertian majas. Majas adalah gaya bahasa dengan makna kiasan yang dipilih penulis untuk menyampaikan kesan. Majas akan membuat cerita memiliki makna mendalam dan menarik untuk dibaca. Jenis-jenis majas yang akan dipelajari: yang pertama, majas metafora; yang kedua, majas personifikasi; dan yang ketiga, majas hiperbola. Majas metafora. Majas metafora adalah majas yang menggunakan kata yang mewakili simbol dari makna sebenarnya. Contoh majas metafora: rumah itu habis dilalap si jago merah dalam waktu 2 jam saja. Nah, si jago merah adalah simbol atau kata lain dari api. Berikut contoh majas metafora lainnya. Yang pertama, Nina adalah buah hati kesayangan orang tuanya. Nah, buah hati arti sebenarnya adalah anak. Yang kedua, Arum seorang bintang kelas karena ia selalu ranking 1 sejak kelas 1 SD. Bintang kelas arti sebenarnya adalah orang yang pintar di kelas. Yang ketiga, penjahat tersebut diadili di meja hijau. Arti sebenarnya dari meja hijau adalah pengadilan. Yang keempat, sepulang dari Jakarta, kakakku membawa buah tangan. Arti sebenarnya dari buah tangan adalah oleh-oleh. Kemudian nomor 5, sekretaris Pak Yahya adalah tangan kanannya. Arti sebenarnya dari tangan kanan adalah orang kepercayaan. Yang keenam, demi mencukupi kebutuhan keluarga, Dedi rela membanting tulang setiap hari. Membanting tulang arti sebenarnya adalah bekerja keras. Yang ketujuh, bisnisnya tidak berjalan lancar sampai gulung tikar. Nah, arti sebenarnya dari gulung tikar adalah bangkrut. Dan yang kedelapan, dia dikenal sebagai kutu buku di kelas kami. Arti sebenarnya dari kutu buku adalah orang yang gemar membaca. Kita ke majas personifikasi. Majas personifikasi adalah majas yang menggunakan sifat manusia dalam menggambarkan sebuah benda ataupun tumbuhan atau hewan. Contoh majas personifikasi: Radia itu mendendangkan lagu merdu setiap sore hari. Nah, radio diumpamakan memiliki sifat seperti manusia yang dapat mendendangkan atau menyanyikan lagu. Berikut contoh majas personifikasi lainnya. Yang pertama, pensil menari-nari di atas kertas. Kedua, angin topan mengamuk di area perumahan. Yang ketiga, ombak berkejar-kejaran di lautan. Dan yang keempat, kereta api meraung di tengah kesunyian malam. Berikut contoh majas personifikasi lainnya. Pohon bergoyang terkena angin kencang. Pohon meradang, perlahan tumbang. Yang ketujuh, burung diam membisu. Dan yang kedelapan, burung bersiul dan menari menyambut pagi. Kita ke majas hiperbola. Majas hiperbola adalah majas yang menggunakan kata yang bermakna berlebihan untuk menekankan maksud. Contoh majas hiperbola: sesaat setelah peluit lomba dibunyikan, anak itu langsung berlari secepat kilat. Nah, berlari secepat kilat, kilat itu cahaya petir, ini bermakna berlari sangat cepat seperti kilatan cahaya. Jadi majas hiperbola ini menggunakan ungkapan yang berlebihan dan tidak masuk akal. Berikut contoh majas hiperbola lainnya. Hantu itu sangat menakutkan. Rasanya jantungku mau copot. Nah, ini juga berlebihan ya. Karena tidak mungkin jantung akan seperti itu ketika
kita mengalami rasa takut. Yang kedua, aku sangat senang sampai rasanya bisa terbang ke langit. Nah, ini juga majas hiperbola lainnya karena mengungkapkan sesuatu secara berlebihan dan ya terkesan tidak masuk akal. Yang ketiga, kue ulang tahunnya besar sekali, rasanya sebesar rumah. Yang keempat, aku lapar sekali, rasanya bisa makan gunung. Yang kelima, saat terjatuh di depan banyak orang, wajahnya menjadi memerah padam seperti tomat. Yang keenam, tugas matematika yang diberikan Bu Tia memeras otakku. Yang ketujuh, dentuman kembang api itu menggelegar membelah angkasa. Dan yang kedelapan, kelopak mataku terasa berat, seperti ditindih dengan besi 50 kg saat membaca buku. Nah, agar lebih memahami tentang penggunaan majas-majas tersebut, silahkan kalian membuka buku paket buku bahasa Indonesia kelas 5. Kita akan membahas latihan gaya bahasa 1 dan 2 di halaman 33. Ini adalah latihan gaya bahasa 1. Tentukan majas dari kalimat berikut ini: hiperbola, metafora, atau personifikasi. Kita bahas bersama ya. Tapi sebaiknya sebelumnya kamu sudah mengerjakan. Jadi kita akan menyamakan jawaban dari Bu Guru dan juga dari kamu. Kita mulai ya. Yang ke-1, aduh sakit. Suara kelinci kecil menggelegar di sudut kebun Pak Rusa. Nah, ini termasuk ke majas hiperbola karena ini mengungkapkan sesuatu yang berlebihan ya. Karena sekeras-kerasnya suara tidak mungkin sampai menggelegar seperti itu ya. Jadi ini berlebihan. Majas hiperbola. Yang kedua, wajahnya tampak seputih kapas. Ini adalah majas hiperbola juga karena ini mengungkapkan sesuatu yang berlebihan ya. Jadi seputih-putihnya wajah manusia tidak mungkin sampai seputih kapas ya. Jadi ini majas hiperbola. Yang ketiga, titik-titik air mulai membanjiri matanya. Nah, ini juga majas hiperbola ya, karena sebanyak-banyaknya kita menangis ini tidak mungkin sampai membanjiri mata kita seperti banjir ya. Jadi ini berlebihan. Yang keempat, aku melihat daun-daun tanaman wortel itu melambai-lambai memanggilku. Nah, ini majas personifikasi karena tanaman itu seolah-olah memiliki sifat seperti manusia, yaitu melambai, tangannya melambai ya. Yang kelima, Pak Singa, si raja hutan, memerintahkan supaya semua penghuni hutan tinggal di sarang masing-masing. Ini adalah majas metafora ya. Si raja hutan adalah ungkapan yang artinya pemimpin di hutan, yaitu biasanya ditujukan untuk singa. Yang keenam, pikirannya menari-nari teringat pesan ibu tadi pagi. Ini adalah majas personifikasi karena pikiran ini kan dianggap seperti memiliki sifat seperti manusia, yaitu bisa menari-nari. Jadi majas personifikasi. Kita ke latihan gaya bahasa 2. Tuliskan arti dari kata yang digaris bawahi berikut ini. Yang ke-1, penduduk diminta untuk segera mengungsi saat Gunung Sinabung memuntahkan isi perutnya. Kalau kita ingin mengetahui majas ini, maka ini adalah majas personifikasi ya, di mana gunung dianggap memiliki sifat seperti manusia, yaitu bisa memuntahkan sesuatu. Nah, arti dari kata memuntahkan ini yaitu mengeluarkan isi perut dengan paksa. Yang kedua, buku adalah jendela dunia, membawamu bisa melihat ke seluruh penjuru dunia. Nah, ini adalah majas metafora, di mana arti dari jendela dunia adalah
sarana untuk melihat dan mengetahui tentang dunia. Yang ketiga, mentari pagi menyapaku hangat lewat tirai jendela kamarku. Nah, ini adalah majas personifikasi karena matahari atau mentari dianggap seperti memiliki atau bersikap seperti manusia, yaitu menyapa. Nah, arti dari menyapaku ini adalah memberi salam atau sapaan. Yang keempat, hampir copot jantungku melihat kilat menyambar tempat aku berteduh. Kalau ini masuk ke majas hiperbola karena ini berlebih-lebihan ya, copot jantung. Nah, artinya sangat terkejut atau takut. Yang kelima, sebagai anak satu-satunya, Ali menjadi anak emas di rumahnya. Nah, ini masuk majas metafora karena ini mengungkapkan sesuatu ya, simbol dari sesuatu, yaitu anak kesayangan. Jadi, arti dari anak emas ini adalah anak kesayangan yang selalu diperhatikan. Dan yang keenam, melihat bahaya mengancam, ia langsung mengambil langkah 1000. Ini majas hiperbola ya, karena ini berlebihan, tidak mungkin kita mengambil langkah yang segitu banyaknya sampai ribuan ya, 1000. Nah, artinya ini berlari sangat cepat. Oke, anak-anak, kalau kalian tadi sudah menyimak dari awal sampai akhir, untuk mengetes pemahaman kalian, silahkan mengerjakan mari belati ini, salin soalnya di buku tulis, kemudian isi tabel kosong dengan jenis majas yang sesuai dengan kalimat yang diberikan. Jadi ada 3 pilihan majas yang bisa kalian tulis di kotak kosong, apakah majas metafora, majas personifikasi, atau majas hiperbola ya. Yang pertama, hatiku hancur berkeping-keping saat mendengar kabar itu. Yang kedua, angin malam menari-nari di antara dedaunan. Yang ketiga, hujan deras membasahi bumi seolah menangis pilu. Yang keempat, kata-katanya menusuk hatiku seperti pisau. Yang kelima, paman membawa buah tangan sepulang liburan dari Bali. Yang keenam, giginya Dewi putih berkilau seperti mutiara. Yang ketujuh, bendera melambai-lambai terkena angin. Yang kedelapan, suara guru saat marah sangat keras, rasanya bisa memecahkan kaca. Kesembilan, cuaca hari ini sangat panas, rasanya seperti di dalam oven. Dan yang ke-10, Andi menjadi buah bibir di sekolahnya lantaran ayahnya terlibat kasus korupsi. Baik, terima kasih. Sampai bertemu lagi.